Kita lanjut ke ceritanya. Di luar pagoda pemurnian tubuh kuno, energi spiritual yang kejam tersapu seperti badai saat tanah bergetar dari pertempuran. Untuk bersaing memperebutkan kuota tahap penerimaan, semua orang jelas habis-habisan. Dari 10 tahap menerima, sisi Mu Chen telah menetap tercepat, tidak seperti tahap lainnya. Sejak dia mengalahkan Zhong Yan, tidak ada yang mencoba untuk menantang panggungnya. Tentu, ini tidak berarti bahwa mereka takut pada Mu Chen. Tapi itu karena tahap penerimaan ini praktis dipenuhi dengan rune spiritual yang terintegrasi dengan langit dan bumi, berkedip-kedip seperti bintang. Beberapa ahli telah mengarahkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat rune spiritual yang padat, mereka tidak bisa menahan perasaan kulit kepala mereka mati rasa, karena tidak ada yang tahu berapa banyak arai spiritual yang telah didirikan Mu Chen di sini. Tahap penerimaan ini dapat dianggap sebagai benteng arai spiritual dan berada di dalamnya. Mu Chen praktis berdiri dalam posisi tak terkalahkan. Ini adalah bagian yang menakutkan dari spiritual arai master. Saat mereka memiliki cukup waktu, mereka akan dapat membangun benteng yang mengerikan dan siapapun yang mengganggu akan menderita dampak yang memusnahkan. Di bawah tatapan itu, Mu Chen telah menjentikkan jarinya saat beberapa lampu spiritual terbang keluar, menyatu dengan kehampaan, sebelum dia dengan lembut menepuk tangannya, memanfaatkan waktu yang dia miliki. Dia telah menyiapkan arai spiritual segel langit gunung langit yang lain. Selanjutnya, ada arai spiritual kelas bumi yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Ditambahkan bersama-sama, kekuatannya cukup mencengangkan. Jika Zhong Yan berani masuk lagi, Mu Chen yakin dia tidak akan bisa kabur hidup-hidup. Setelah semuanya selesai, baru kemudian Mu Chen bersantai. Pada saat ini, dia tidak lagi takut pada siapapun dan dia benar-benar yakin bahwa di antara penguasa kelas 7, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk merebut tahap penerimaan ini darinya. Setelah bersantai, baru saat itulah Mu Chen memiliki mood untuk melihat 9 tahap penerimaan lainnya. Pertempuran intens berlanjut dan di antara energi spiritual yang kejam, ada berbagai bentuk binatang surgawi yang muncul dengan segala macam raungan yang bergema di cakrawala. Dia pertama kali melihat panggung penerimaan tempat Mo Feng berada. Ketika dia mengarahkan pandangannya, dia tidak bisa membantu mengontrak matanya. Lawan Mo Feng adalah seorang wanita cantik dengan sepasang sayap merah terbentang di belakang punggungnya dan bulu-bulu ringan yang tak terhitung jumlahnya bersiul di sekelilingnya dan aura pedang tajam mendominasi, segera merobek dan mengisi ruang dengan lubang. Dia adalah jenius dari Fire Clan dengan kekuatan di Seven Great Sovereign. Aura pedang tajamnya bahkan lebih kuat dari Zhong Yan dan dia jelas merupakan lawan yang tangguh. Tapi menghadapi serangan tajamnya, ekspresi Mo Feng tetap tenang saat dia mundur, tampak tertekan sampai dia tidak bisa melawan. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia sedikit mengernyitkan matanya sambil memperbaiki pandangannya pada Mo Feng. Itu karena dia samar-samar merasakan bahwa energi spiritual di sekitar yang terakhir secara bertahap mendidih, seolah-olah dia sedang menyeduh sesuatu. Menatap Mo Feng, murid Mu Chen tiba-tiba berkontraksi. Mo Feng telah mundur ke tepi panggung penerimaan, lalu akhirnya berhenti, melihat kejeniusan klan Bangau Api tanpa ekspresi apapun. Dia telah membentuk beberapa segel dengan satu tangan dan suara siulan angin tiba-tiba terdengar dari tubuhnya. Sayap Phoenix merah terbentang di belakang Mo Feng, yang berukuran kira-kira 100 kaki. Sayap Phoenix tiba-tiba mengepak dan api merah tua terbentuk, menyapu ke segala arah seperti lautan api. Saat api gelap bersiul, gambar Phoenix telah terbentuk dan tekanan kuat yang tak terlukiskan memancar. Ketika nyonya dari klan Bangau Api melihat ini, wajahnya langsung kehilangan warna dan dia berteriak, "Bukankah kamu dari klan 9 Netherbird? Kenapa kamu memiliki api Phoenix?" Apa yang disebut api Phoenix hanya bisa dibudidayakan oleh para elit klan Phoenix. Mereka memiliki kekuatan sombong yang bisa membakar langit dan mendidihkan lautan. Selanjutnya, poin penting adalah bahwa api Phoenix ini agak bisa menekan binatang surgawi yang terbang. Dan tentu saja, wanita dari klan Fire Clan ini adalah salah satunya. Api merah menyapu dan berbenturan dengan pedang berbulu. Seketika, pedang berbulu itu langsung larut dan api Phoenix itu seperti belatung. Mereka dengan cepat menyapu ke arah klan Fire Clan. Ekspresi yang terakhir sangat berubah, sebelum dia segera mundur. Dalam beberapa kedipan, dia sudah mundur dari tahap penerimaan, sebelum memelototi Mo Feng dan dengan cepat mundur.
Wanita ini benar-benar tegas, mengetahui bahwa dengan api Phoenix, Mo Feng bisa berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Dia praktis tidak memiliki peluang dalam pertempuran ini dan menyeret pertarungan hanya akan membuang-buang waktu. Mo Feng menatap ahli klan Fire Crane yang mundur, sambil mempertahankan ekspresi tenang, melambaikan lengan bajunya, api Phoenix merah menyapu kembali dan dimakan olehnya. Ketika para ahli lain yang memiliki niat mereka pada Mo Feng melihat adegan ini, ekspresi mereka membeku, sebelum melihat yang terakhir dengan mata penuh keheranan dan ketakutan. Mereka dengan jelas melihat Mo Feng tiba bersama dengan klan 9 Netherbird, jadi bagaimana dia bisa mengolah api Phoenix, bagaimana dia berhubungan dengan klan Phoenix? Api Phoenix, Mu Chen tidak terkejut dengan adegan ini, karena dia sudah melihat mereka dari Mo Ling. Kedua saudara kandung itu pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Phoenix. Namun, Mu Chen tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri dan dia tidak ingin menyelidiki rahasia orang lain. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan menekan pikiran seperti itu sebelum memberi Mo Feng sedikit senyum. Dilihat dari situasi saat ini, yang terakhir seharusnya bisa menstabilkan dirinya di tahap penerimaan itu. Itu juga berarti bahwa kelompok mereka telah menempati 2 kuota. Mo Feng merasakan tatapan Mu Chen dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ketika dia melihat panggung penerimaan tempat Mu Chen berada tercakup dalam arai spiritual, hatinya bergetar. Dia jelas merasakan ancaman yang berasal darinya. Sepertinya pencapaian Mu Chen di bidang arai spiritual lebih kuat dari harapannya. Setelah hasil ditentukan pada tahap penerimaan Mu Chen dan Mo Feng, tahap penerimaan lainnya juga mulai menunjukkan hasil, dan yang pertama mengejutkan semua orang adalah Han San dari klan Badak Iblis. Lawannya adalah Sukun dari klan Gajah Iblis, yang memiliki kekuatan menakjubkan yang serupa. Keduanya memiliki kekuatan manusia super bawaan. Karena konfrontasi mereka seperti bentrokan antara badak primordial yang tidak menyenangkan dan gajah besar, setiap bentrokan telah menyebabkan seluruh tanah bergetar. Setelah mereka berdua bertarung beberapa ratus ronde, Han San masih yang menang. Dia dengan cepat membanting Sukun keluar dari tahap penerimaan dalam konfrontasi terakhir. Setelah Sukun mendarat di tanah dengan wajah agak pucat, dia tidak berbicara lagi, dan dia terbang menuju tahap penerimaan lainnya. Jelas, lawan di sana lebih mudah dihadapi daripada Han San. Setelah Han San, selanjutnya yang menempati tahap penerimaan lainnya adalah Zhong Teng dari klan Rok Langit. Kekuatan orang ini sangat luar biasa, itu bisa dikenal sebagai salah satu yang teratas. Oleh karena itu, ketika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tidak banyak yang bisa menghadapinya secara langsung. Pada akhirnya, dia dengan lancar menduduki tahap penerimaan. Beberapa ahli lain dari klan Rok Langit berdiri di langit di atas panggung penerimaan itu, mengintimidasi para ahli dari klan lain. Setelah itu, pertempuran sengit di tahap penerimaan lainnya secara bertahap menentukan hasil mereka. Jenius dari klan Alligator Sky Eating, Lu Jia, klan Kera Naga, Chen Zan, serta Sukun dari klan Gajah Langit, yang sebelumnya kalah dari Han San. Mu Chen menyapu pandangannya, sebelum berhenti di tahap penerimaan menjelang akhir dan sedikit terpana dengan alisnya berkerut. Itu karena dia telah menyadari bahwa orang yang menempati tahap penerimaan itu adalah seseorang yang akrab dengannya, pria berjubah hitam dari klan Guntur Bangau yang sebelumnya mereka temui di sabuk meteorit. Mu Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada di sini dan bahkan menduduki tahap penerimaan. Ketika Mu Chen melihat pria berjubah hitam dari Thunder Crane Clan, yang terakhir telah merasakannya dan mengangkat kepalanya, setelah melihat Mu Chen, dia merajut alisnya. Sebelum melihat ke tahap penerimaan, yang ditutupi oleh arai spiritual, dan sedikit menyipitkan matanya. Mu Chen tidak memperhatikannya dan menarik kembali tatapannya. Setelah pertempuran sengit selama 10 tahap penerimaan akhirnya diselesaikan, 10 ahli yang tersisa dapat dianggap di antara puncak. Kecuali tidak ada yang tahu berapa banyak dari 10 itu yang bisa mendapatkan pencapaian bagus di pagoda pemurnian tubuh primordial, dan mendapatkan kesempatan terakhir. Saat pikiran beredar di hati Mu Chen, dia mengarahkan pandangannya ke pagoda kuno dan berbintik-bintik, sebelum tatapannya perlahan memanas. Kesempatan baginya untuk menembus ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix ada di sana. Pada saat yang sama, badai energi spiritual di wilayah ini berangsur-angsur menjadi tenang dengan 10 siluet berdiri di 10 tahap penerimaan. Semuanya tampak mengesankan,
karena tidak satu pun dari mereka adalah sosok biasa. Ketika badai energi spiritual mereda, suara dengungan kuno tiba-tiba bergema dari pagoda pemurnian tubuh. Pada akhirnya, semua orang bisa melihat cahaya yang beredar di permukaan pagoda kuno, membentuk 10 berkas cahaya yang menyelimuti 10 siluet di tahap penerimaan. Saat seberkas cahaya menyelimuti, Mu Chen langsung merasakan kekuatan isap yang mencoba menarik tubuhnya, saat tatapannya melintas, tapi dia sudah sepenuhnya menyerah untuk melawan. Sinar cahaya mendesing kembali dan membawa banyak sosok bersama mereka. Setelah itu, mereka menyapu kembali dengan tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki pagoda pemurnian tubuh kuno. Nine Nether memandang Mu Chen, yang dibawa ke dalam pagoda pemurnian tubuh, lalu dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Sekarang, dia tidak akan bisa memberikan bantuan lagi kepada Mu Chen. Dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk melihat pencapaian apa yang bisa dia dapatkan. Saat seberkas cahaya membawa Mu Chen ke pagoda pemurnian tubuh kuno dan berbintik-bintik, dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual yang menakutkan dan ganas melonjak di sekitarnya. Gelombang energi spiritual yang mengerikan membuatnya ketakutan di dalam hatinya dan dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Itu karena kebocoran sekecil apapun dari energi spiritual yang menakutkan itu bisa membuatnya terluka parah. Pada saat ini, Mu Chen telah menyadari betapa menakutkannya pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Jadi ternyata benar bahwa penguasa bumi kecil pun tidak berani menyerang dengan sembarangan ke tempat ini. Sinar cahaya membawa Mu Chen melalui gelombang energi spiritual dan sekitar 10 napas aneh kemudian, tubuh Mu Chen tersentak saat riak spasial kacau memancar darinya dan sekelilingnya segera berubah. Saat kegelapan tinggal, gurun besar terungkap di depan matanya. Tidak ada angin dan seluruh wilayah ini tampak mati tanpa vitalitas sedikit pun. Mu Chen sedikit bingung saat dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat dia berada adalah panggung batu kuno dengan cahaya spiritual yang memancar darinya, yang membentuk penghalang cahaya yang menyelimutinya. Ini adalah pagoda pemurnian tubuh, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat matahari berwarna anggur di atas gurun yang tak berujung, berkobar seperti bola api saat sinar matahari yang sangat panas menyinari, seolah-olah bisa membakar bumi. Matahari ini, mata Mu Chen tertuju pada matahari berwarna anggur dan ekspresinya secara bertahap berubah serius. Meskipun panggung telah memblokir dunia luar, dia bisa merasakan panas di gurun ini sama sekali tidak kalah dengan lautan magma. Ketika Mu Chen menyebarkan persepsinya ke gurun besar ini, dia tiba-tiba melihat ke arah lain sebelum memasukkan energi spiritualnya ke matanya. Dia bisa melihat satu demi satu panggung batu muncul jauh dengan sosok-sosok berdiri di atas panggung-panggung itu. Mereka adalah 9 orang lain yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Ketika orang-orang itu muncul, gurun sangat sunyi. Dilihat dari kelihatannya, sepertinya mereka mengharapkan mereka. Ketika 10 dari mereka muncul, penghalang cahaya yang dibentuk oleh panggung batu tiba-tiba berfluktuasi dan cahaya berkumpul di depan mereka, sebelum terbentuk menjadi teks kuno. Pagoda pemurnian tubuh dibagi menjadi 5 tingkat. Tidak ada aturan di pagoda, dan siapapun yang berhasil memasuki tingkat kelima dapat memperoleh kesempatan kemampuan surgawi. Hanya dengan lusinan kata itu, mata Mu Chen menjadi panas karena pagoda pemurnian tubuh ini sebenarnya memiliki kemampuan surgawi yang asli. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat dari Perfect Rank Divine Arts, bahkan penguasa bumi akan sangat tergoda olehnya. Jika dia bisa mengolahnya, maka dia bisa menekan lawan manapun di level yang sama. Mu Chen menjilat bibirnya saat matanya meneteskan air liur. Meskipun dia tidak melihat yang lain, dia bisa tahu, tanpa berpikir, bahwa 9 orang lainnya semuanya merasakan hal yang sama dengannya. Kemampuan surgawi adalah sesuatu yang bahkan para jenius dari berbagai klan binatang spiritual tidak dapat berlatih dengan mudah. Teks itu bertahan beberapa saat, sebelum berangsur-angsur memudar. Saat teks memudar, Mu Chen bisa merasakan penghalang cahaya di sekitarnya mulai redup, seolah-olah akan pecah. Ini akan dimulai, mata Mu Chen berkedip dan dia tidak berani mengendur. Dengan satu pemikiran, dia telah mengedarkan energi spiritual di dalam hatinya dan menyebarkannya untuk menyelimuti dirinya. Pada saat itu ketika Mu Chen telah menyelesaikan pertahanannya,
penghalang cahaya di depannya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan telah menghilang. Pada saat itu ketika penghalang menghilang, sinar matahari merah menyinari dan suhu yang sangat tinggi langsung menyelimutinya, membuat wajah Mu Chen berubah drastis. Di bawah suhu yang sangat tinggi, sebelum dia bahkan bisa mengedarkan energi spiritualnya lagi, pakaian di tubuhnya telah terbakar menjadi abu dan energi spiritual yang menyelimutinya secara bertahap menguap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suhu yang mengerikan mengalir, menyebabkan kulit Mu Chen memerah dan darah di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mendidih, seluruh tubuhnya praktis terbakar di bawah sinar matahari. Suhu yang mengerikan, tubuh Mu Chen bergetar ringan saat dia menarik napas. Ini adalah pagoda pemurnian tubuh primordial, ini benar-benar menakutkan. Itu hanya tingkat pertama dan itu sudah seperti siksaan. Mu Chen bertanya-tanya ujian menakjubkan apa yang menunggu mereka selanjutnya. Menurut spekulasi Mu Chen, jika penguasa kelas 5 yang datang ke tempat ini, mereka tidak akan bisa bertahan 1 jam di bawah suhu ini dan mereka bisa menyala. Memutar kepalanya ke 9 tahap lainnya, dia bisa melihat asap mengepul dari kepala yang lain saat tubuh mereka memerah, tampak seperti udang kukus dengan cara yang sangat menyedihkan. Namun, situasi ini jelas bersifat sementara. 9 dari mereka dengan cepat bereaksi dan melakukan beberapa tindakan balasan. Yang pertama pulih adalah Zhong Teng dari Skyrock Clan. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan terbang keluar, membentuk payung emas yang berada di atasnya. Itu memiliki desain seekor naga emas yang menjulang di langit di atasnya. Cahaya keemasan memancar dari payung itu, yang menghalangi sinar matahari. Jelas, payung emas itu bukan barang biasa. Meskipun tidak bisa sepenuhnya memblokir suhu tinggi, itu berhasil memblokir bagian paling menakutkan dari cahaya merah. Dengan cara ini, Zhong Teng akan lebih mudah bepergian melalui gurun ini. Ketika Zhong Teng menggunakan kemampuannya, cahaya spiritual juga berkembang dari para jenius klan binatang spiritual lainnya. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menghalangi cahaya merah. Rupanya, orang-orang itu datang dengan persiapan. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, kelopak matanya tidak bisa menahan kedutan. Itu curang dengan cara itu. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Mo Feng, yang terakhir tidak menggunakan cara khusus apapun, tetapi ada sayap Phoenix merah yang terbentang di belakangnya. Saat cahaya merah berkedip, itu berubah menjadi api yang menyelimutinya. Dengan cara ini, dia bisa menahan diri dari suhu tinggi yang awalnya membuatnya sulit untuk bergerak 1 langkah. Dengan cara ini, hanya Mu Chen adalah satu-satunya di antara 10 tahap batu yang tidak memiliki metode apapun. Dia hanya bisa menyelimuti tubuhnya dengan energi spiritualnya sendiri saat cahaya merah terus membuatnya lelah. Dibandingkan dengan 9 orang lainnya, yang semuanya lebih mudah, dia tidak diragukan lagi lebih menderita. Merasakan kesengsaraannya, 9 tatapan telah melihat ke atas dan selain dari tampilan tak berdaya Mo Feng, sisanya, kurang lebih, memiliki kegembiraan di wajah mereka. Terutama Zhong Teng dan pria berjubah hitam dari Thunder Crow Clan. Kedua mata mereka bersinar dengan ejekan. Apakah bocah itu benar-benar berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan para jenius dari berbagai klan binatang spiritual seperti mereka hanya dengan arai spiritualnya? Dia hanya melebih-lebihkan kekuatannya. Haha, semuanya, mari kita lihat siapa yang paling ingin mencapai level kelima. Han San dari klan Badak Iblis tertawa, sebelum dia berubah menjadi cahaya gelap dan terbang. Setelah dia, yang lainnya juga meningkatkan kecepatan mereka dalam upaya untuk keluar dari gurun ini dengan kecepatan tercepat dan memasuki level kedua. Mereka bersaing untuk mendapatkan kesempatan untuk kemampuan surgawi. Mo Feng adalah yang terakhir pergi. Dia telah melemparkan pandangan jauh ke arah Mu Chen, lalu ragu-ragu sebentar. Sebelum suaranya bergema, cahaya merah di tempat ini memiliki efek membakar energi spiritual. Jika Anda tidak dapat bertahan, pikirkan saja untuk pergi dan Anda akan dapat meninggalkan pagoda pemurnian tubuh ini. Di pagoda pemurnian tubuh, seseorang hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Mo Feng tidak punya cara untuk memberikan bantuan kepada Mu Chen dan hanya bisa memberinya pengingat. Terima kasih, Saudara Mo, silakan, Mu Chen menjawab dengan senyum di wajahnya. Mo Feng mengangguk, lalu tidak lagi ragu-ragu. Bulu Phoenix muncul dan menyelimuti tubuhnya, sebelum dia berubah menjadi api dan meledak. Setelah semua orang pergi, wilayah ini kembali sunyi. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap matahari merah.
lalu dia sedikit mengernyitkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya dengan cepat dibakar oleh sinar matahari merah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama sebelum energi spiritual di tubuhnya habis. Pagoda pemurnian tubuh tidak ditempa oleh manusia. Jadi di tempat ini, Mo Feng, Zhong Teng dan yang lainnya yang benar-benar berasal dari klan binatang spiritual akan seperti ikan yang memasuki air. Mu Chen berdiri di atas panggung dan karena energi spiritualnya terus-menerus habis, dia merasa tubuhnya semakin panas dan rasa sakit yang hebat dari tubuhnya yang terbakar menyebar ke seluruh tubuhnya karena mengikis darah dan dagingnya. Apakah pagoda pemurnian tubuh ini benar-benar membutuhkan penggunaan kekuatan eksternal untuk bisa keluar? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri sebelum melihat tangannya. Tak lama setelah itu, matanya berangsur-angsur menjadi lega. Karena pagoda pemurnian tubuh digunakan untuk memurnikan tubuh, maka secara alami harus dilalui dengan murni fisik saja. Bagaimana siksaan itu bukan bentuk pemurnian tubuh fisik? Alasan awal mengapa dia datang ke pagoda pemurnian tubuh ini adalah untuk membuat tubuh fisiknya lebih kuat. Adapun kesempatan kemampuan surgawi, itu adalah sesuatu yang datang setelahnya. Karena itu masalahnya, maka selama dia bisa menyelesaikan keinginan awalnya, maka itu sudah cukup. Setelah dia memikirkannya, Mu Chen menghela nafas panjang dan tersenyum lembut. Sebelum energi spiritual di sekitarnya berangsur-angsur memudar, membuka tangannya, dia membiarkan tubuhnya terungkap di bawah cahaya merah yang menakutkan. Dengan demikian, suhu yang intens mulai mengikisnya seperti gelombang magma. Ketika energi spiritual di sekitar Mu Chen benar-benar menghilang, cahaya merah turun dan suhu tinggi yang mengerikan menyapu dari segala arah. Kulit Mu Chen terkorosi oleh cahaya merah dan rasa sakit yang hebat datang dari seluruh tubuhnya, yang membuat Mu Chen mengambil napas dingin. Sial, Mu Chen mengutuk dan dengan pikiran di benaknya, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Di dadanya, tato naga sejati tampaknya telah terbangun dan berkeliaran di sekitar dada Mu Chen. Seiring dengan tato naga sejati yang berkeliaran di dadanya, luka bakar juga pulih dengan cepat. Rasa dingin yang samar menyebar, yang sedikit mengurangi rasa sakit yang hebat. Merasakan rasa sakitnya melemah, baru saat itulah Mu Chen merasa lega. Untungnya, tubuh fisiknya tidak lemah, kalau tidak, akan sulit baginya untuk menahan cahaya merah yang menakutkan. Sekarang, biarkan aku melihat betapa menakutkannya pagoda pemurnian tubuh tingkat pertama. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan gurun ini, sebelum noda perjuangan muncul di pupil hitamnya. Setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan turun dari panggung batu dan memasuki padang pasir. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tidak langsung terbang melalui gurun ini, tetapi memilih metode paling lambat, berjalan dengan kakinya, karena dia telah memutuskan untuk menggunakan cahaya merah untuk memperbaiki tubuhnya, maka dia secara alami akan memilih metode yang paling sulit. Ketika kaki Mu Chen melangkah ke padang pasir, awan asap putih naik dari kakinya. Mengambil satu langkah itu, rasanya seperti dia memasuki kolam magma. Namun, Mu Chen tidak terlalu peduli tentang hal itu. Saat dia berjalan, dia menahan cahaya merah yang turun. Dia mulai berjalan ke kedalaman gurun. Di luar pagoda pemurnian tubuh, para ahli dari berbagai klan semuanya memusatkan perhatian mereka pada pagoda batu berbintik-bintik ini. Tatapan mereka berada di tingkat pertama pagoda batu, di mana beberapa cahaya telah berkumpul dan membentuk pemandangan cahaya. Meskipun tidak ada siluet yang tepat, ada 10 titik cahaya yang berkedip-kedip. Titik-titik cahaya itu mewakili 10 yang memasuki pagoda. Setiap titik mewakili seseorang dan berdasarkan gelombang energi spiritual mereka sendiri, yang di luar secara kasar dapat merasakannya. Pada saat ini, 9 titik cahaya dengan cepat maju dengan kecepatan yang menakjubkan. Zhong Teng dari Skyrock Clan sebenarnya yang pertama. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke lampu utama. Mereka telah menentukan identitas orang itu berdasarkan gelombang energi spiritualnya. Itu adalah Zhong Teng dari klan Rock Langit. Zhong Teng telah membangunkan garis keturunan Rock bersayap emas, memiliki kecepatan luar biasa, jadi itu normal baginya untuk memimpin. Han San dan Su Kun tidak ketinggalan. Tidak satu pun dari jenius yang tersisa adalah orang biasa. Mungkin ada seseorang yang bisa memasuki level kedua terlebih dahulu. Di luar pagoda pemurnian tubuh, perhatian semua orang tertuju pada pagoda dan segala macam diskusi menyebar.
Ada satu orang yang sepertinya tidak bergerak. Saat semua orang berbicara, gelak tawa dan ejekan wanita bergema. Setelah merasakan gelombang energi spiritual, tampaknya manusia yang dibawa oleh klan 9 Netherbird, sepertinya arai spiritual tidak efektif di tubuh pagoda pemurnian. Semua orang tercengang sebelum menyadari bahwa saat 9 titik dengan cepat bergerak menuju tingkat kedua, masih ada sebuah titik yang belum bergerak. Semua orang saling bertukar pandang sebelum melihat Nine Nether dan Moling dengan tatapan merenung. Sebelumnya, kinerja manusia itu sangat mempesona. Jadi tidak ada yang menyangka bahwa begitu dia memasuki pagoda pemurnian tubuh, penampilannya akan sangat mengerikan. Sungguh pemborosan kuota. Wajah Nine Nether ditutupi dengan kedinginan saat dia melihat orang-orang yang mengejeknya. Itu adalah Liu Qing dari klan Langit Rock. Setelah Mu Chen mengalahkan Zhong Huo, dia menghentikan dirinya sendiri. Tetapi Nine Nether tidak pernah berharap dia membuat keributan pada saat ini lagi. Betapa menjijikkan. Hehe, 9 Nether, tidak ada gunanya melihatku. Sepertinya kuota yang kalian perjuangkan dengan susah payah terbuang sia-sia. Sayang sekali, ketika Liu Qing melihat wajah Nine Nether, dia tidak bisa menahan senyum kegembiraan di wajahnya. Seolah-olah dia telah melampiaskan seteguk kebencian. Jangan terlalu senang sekarang, berhati-hatilah agar kamu bahkan tidak bisa mengangkat wajahmu nanti. Nine Nether mengangkat kelopak matanya saat dia mencibir. Liu Qing menertawakan, oh, maka saya dalam harapan sekarang. Nine Nether dengan dingin memelototinya, tetapi tidak bisa diganggu lagi dengannya. Dia mengalihkan pandangannya dan memperbaikinya pada titik cahaya di pagoda pemurnian tubuh, sebelum alisnya menyatu dengan ringan. Kakak 9 Nether, apa yang dilakukan kakak Mu Chen? Moling tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Nine Nether tersenyum pahit, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan keraguan di matanya. Meskipun pagoda pemurnian tubuh primordial sulit untuk dilalui, itu seharusnya tidak cukup buruk untuk menghentikannya di tingkat pertama dengan kekuatannya. Pasti ada alasan lain untuk situasi saat ini. Mungkinkah pada awalnya ketika mereka memasuki pagoda, dia dikeroyok oleh para ahli lain dan menderita luka-luka? Pikiran ini baru saja terlintas di benaknya. Di antara 9 lainnya, selain dari Zhong Teng dan satu dari klan Gagak Guntur, sisanya tidak boleh memiliki kebencian dengan klan 9 Netherbird. Berdasarkan keduanya, itu tidak akan cukup untuk memaksa Mu Chen ke keadaan menyedihkan ini. Selanjutnya, masih ada Mo Feng yang berdiri di sisi mereka. Mu Chen, apa yang kamu coba lakukan? Nine Nether memandangi pagoda dan dengan lembut mengepalkan tangannya, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya merah turun di gurun, yang menyelimuti wilayah itu, dan tidak bisa dihindari. Di gurun yang mematikan, langkah kaki halus bergema dan jika seseorang mengarahkan pandangan mereka, seseorang dapat terlihat perlahan berjalan melewati gurun. Darah menetes dari wajah Mu Chen dan sebelum jatuh ke tanah, itu sudah menguap. Pada saat ini, kulit Mu Chen merah sampai-sampai dagingnya telah terungkap oleh suhu tinggi. Rasa sakit yang mengerikan merusak pikiran Mu Chen setiap saat, yang hampir membuatnya pingsan. Tetapi bahkan dengan rasa sakit yang hebat, langkah Mu Chen masih lambat dan tegas. Bahkan dengan rasa sakit yang membakar yang datang dari tubuhnya, dia tidak menghentikan langkahnya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa ketika cahaya merah tua yang menakutkan menyinari tubuhnya, itu membawa rasa sakit yang membakar. Tetapi ketika rasa sakit yang hebat tumbuh hingga batasnya, tubuhnya secara bertahap tumbuh lebih kuat. Tubuhnya tampak melahap cahaya merah yang telah menembus kulitnya. Setiap kali tubuhnya melahap jejak cahaya merah, energi ledakan diam-diam muncul dan di tubuhnya yang hampir terbakar hingga garing, vitalitas yang menakutkan dan kuat berkumpul. Meskipun cahaya merah akan menyebabkan rasa sakit yang merusak pada tubuhnya, tubuhnya juga telah ditingkatkan olehnya ketika dia menanggung rasa sakit yang hebat. Jadi itu benar-benar terjadi, tangan Mu Chen, yang ditutupi dengan kulit robek, mengepal dan dia bisa dengan jelas merasakan vitalitas kuat yang datang setelah rasa sakit yang hebat. Dia baru berjalan di gurun selama setengah jam dan dia hampir gila karenanya. Namun, peningkatan pada tubuhnya juga tidak bisa diabaikan. Hanya dalam setengah jam, penguatan tubuhnya mungkin sama sekali tidak kalah dengan embrio pasta darah spiritual. Tato naga sejati berkeliaran di dada Mu Chen dan sisik di atasnya menjadi lebih jelas. Tato Phoenix sejati juga telah membuka sayapnya. Faktor yang paling penting adalah bahwa tato naga sejati dan Phoenix,
yang telah membuka mata mereka sedikit, telah menjadi sedikit lebih besar. Semua perubahan ini telah menyebabkan bibir kaku Mu Chen naik menjadi lengkungan yang bagus. Tapi gerakan kecil ini telah menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar dan rasa sakit yang hebat semakin kuat. Namun, Mu Chen tidak peduli tentang itu, tapi dia melihat ke kejauhan. Di kedalaman pupil hitamnya, kegembiraan yang panas menyembur keluar saat dia merasakan tubuhnya semakin beradaptasi dengan cahaya merah. Lebih jauh lagi, jika ini terus berlanjut, mungkin benar-benar ada kemungkinan dia bisa menembus ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix di Pagoda Pemurnian Tubuh. Pada saat itu, tubuh fisiknya akan kuat sampai pada titik yang dia dambakan. Namun, dia bisa merasakan bahwa saat tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan cahaya merah, peningkatan tubuh fisiknya mulai melambat, mungkin tidak lama dari sekarang, tingkat pertama akan menjadi tanah yang rata baginya, tanpa hambatan sedikit pun. Mu Chen menjilat bibirnya yang kering dan tidak lagi ragu-ragu. Dia terus berjalan perlahan, membiarkan tubuhnya diam-diam menggeliat di bawah cahaya merah. Sementara Mu Chen perlahan-lahan bergerak melalui tingkat pertama, dia tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan keributan di luar pagoda. Namun, sebagian besar adalah ejekan. Keke, 9 nether, saya telah menunggu selama setengah hari dan tidak ada yang mengejutkan bagi saya. Tidak, tunggu. Pria itu bergerak secepat siput selama setengah hari ini, senyum Liu Qing yang dimanjakan bersinar terang saat suaranya yang gembira terdengar. Klan 9 Netherbird, Anda benar-benar mampu membuang kuota dengan cara ini, tapi itu sedikit terlalu banyak. Anda harus tahu bahwa banyak klan bahkan tidak berhasil mendapatkan satu kuota. Liu Qing benar-benar kejam, dia bermaksud untuk menarik kebencian ke Nine Nether. Selanjutnya, kata-katanya agak efektif. Saat dia berbicara, ada beberapa tatapan yang diarahkan ke Nine Nether dan Moling, semuanya dengan sedikit keengganan dan kebencian. Nine Nether mempertahankan ekspresi dingin, tetapi dia tidak berbicara. Matanya masih tertuju pada layar, pada titik cahaya di tingkat pertama yang perlahan maju. Seolah-olah dia tidak berdaya untuk mengejar yang lain. Namun, Nine Nether tiba-tiba mengontrak matanya. Dia bisa merasakan bahwa titik cahaya yang bergerak perlahan tiba-tiba berhenti. Mu Chen, dia tidak bergerak lagi. Langkah Mu Chen akhirnya berhenti di gurun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari merah. Tak lama kemudian, sudut bibirnya naik menjadi senyum tipis. Ini cukup untuk tingkat pertama. Saat dia bergumam, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah sepenuhnya beradaptasi dengan tempat ini dan rasa sakit yang hebat juga telah sangat berkurang. Pada saat yang sama, peningkatan tubuhnya telah melambat lebih jauh. Orang-orang itu seharusnya sudah mencapai level kedua sekarang, kan? Kalau begitu, mari kita coba dan lihat apakah aku bisa mengejar orang-orang itu. Cahaya merah tua memenuhi kedalaman gurun, melihat gurun pasir yang terbentang sejauh mata memandang, ujungnya akhirnya mulai terlihat. Di ujungnya ada cahaya merah besar yang menyelimuti. Itu adalah penghalang yang terbentuk secara alami yang memisahkan langit dan bumi. Suhu cahaya merah tua jelas sangat tinggi. Dan saat kilau menyebar, itu telah menyebabkan ruang terdistorsi, seolah-olah ingin membakar semua yang ada di dalamnya. Cahaya merah yang menyebar di gurun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghalang merah ini. Pada saat ini, ada beberapa siluet yang berdiri di langit di depan penghalang merah dan wajah mereka agak tidak enak dilihat saat mereka melihat penghalang merah. Ini adalah penghalang yang mengarah ke tingkat kedua. Berdiri di depan, Zhong Teng berdiri di langit, berpegangan pada payung emas yang memiliki seekor naga emas yang melebarkan sayapnya, yang meniadakan sebagian besar penghalang merah. Namun meski begitu, seluruh tubuhnya dipenuhi butiran keringat dan kulitnya sangat kering. Bahkan wajahnya berubah menjadi merah tidak normal. Di sudut lain wilayah ini, Mo Feng, Han San dari klan Badak Iblis dan Sukun dari klan Gajah Langit telah tiba dan mereka melihat penghalang merah tua di depan mereka dengan ekspresi muram. Mereka secara alami dapat merasakan betapa sulitnya bagi mereka untuk melewati penghalang merah ini. Suhu tinggi adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan kehilangan lapisan kulitnya. Di belakang mereka, masih ada beberapa seberkas cahaya yang terbang. Tetapi menghadapi penghalang-penghalang merah ini, tidak ada yang berani masuk untuk saat ini. Namun, penghalang merah tua itu sepertinya hanya menyelimuti radius 1000 kaki. Jika itu pada waktu normal,
Hanya perlu sekejap mata bagi mereka untuk menempuh jarak ini, tapi di tempat ini, 1000 kaki mirip dengan jalan kematian, yang membuat mereka merasa takut. Keheningan di wilayah ini berlangsung lama. Sebelum semua orang memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi, Zhong Teng adalah orang pertama yang menggertakkan giginya dan tidak berbicara sepatah kata pun. Tubuhnya berkembang dengan kilau emas dan sepasang sayap emas terbuka di belakangnya. Di permukaan tubuhnya, lapisan bulu emas mulai muncul yang menyelimutinya seperti baju besi. Setelah menggunakan pertahanan ini, Zhong Teng masih tidak yakin, tetapi dia melemparkan payung emas di tangannya. Saat cahaya keemasan berkedip, kilau keemasan menyelimutinya. Setelah memperkuat dirinya dengan lapisan pertahanan, baru saat itulah Zhong Teng merasa yakin dan dia melangkah ke cahaya merah tanpa ragu-ragu. Pada saat itu ketika dia melangkah ke cahaya merah, wajah Zhong Teng langsung terdistorsi sebagai awan asap putih naik dari tubuhnya. Bahkan lapisan bulu emas sudah mulai meleleh pada saat ini. Rasa sakit yang hebat telah membuat Zhong Teng merasa seperti kulit kepalanya meledak. Bagaimanapun, Zhong Teng adalah seorang jenius dari klan Rock Langit. Jadi dia secara alami tidak akan mundur dengan mudah, karena dia telah mengaktifkan semua pertahanannya dan menyerang ke arah cahaya merah. Di belakangnya, ketika Han San dan Sukun melihat adegan ini, mereka tidak ingin membiarkan Zhong Teng melewatinya, jadi mereka mengeluarkan berbagai cara mereka, membentengi diri dan menyerbu juga. Tapi ternyata, ada seseorang yang meremehkan cahaya merah itu. Segera setelah mereka melangkah ke dalamnya, mereka mengeluarkan jeritan setelah dibakar. Saat asap putih naik, rasanya seperti terbakar. Meskipun seluruh tubuhnya tidak terbakar, energi spiritual di tubuhnya telah meredup dan dia jelas terluka parah. Keributan ini telah menyebabkan hati Han San dan yang lainnya menggigil dan mereka menjadi lebih berhati-hati, memperlambat kecepatan mereka saat mereka mencoba bergerak melalui cahaya merah. Sementara Zhong Teng dan yang lainnya perlahan-lahan bergerak melalui cahaya merah, mereka tiba-tiba melihat ke kejauhan di belakang mereka dan alis mereka menyatu dengan ringan. Pada saat itu, mereka merasakan fluktuasi energi spiritual yang aneh menyebar. Apakah seseorang datang? Sepertinya Zhong Teng, Han San dan yang lainnya telah mencapai akhir level pertama. Selama mereka bisa menahan ini, mereka akan bisa naik ke level kedua. Pada saat ini, semua orang di luar pagoda pemurnian tubuh tenggelam dalam diskusi saat mereka menyaksikan titik-titik cahaya melambat. Tapi mereka tidak khawatir, karena Zhong Teng, Han San dan yang lainnya semuanya jenius dari klan mereka, jadi mereka datang dengan persiapan yang baik. Selama mereka berhati-hati, itu harus menjadi kepastian bagi mereka untuk naik ke tingkat kedua. Sementara semua orang memperhatikan Zhong Teng dan yang lainnya, seruan tiba-tiba terdengar. Mu Chen itu telah meningkatkan kecepatannya. Semua orang terkejut dan telah mengalihkan pandangan mereka dan melihat bahwa titik cahaya yang perlahan berjalan di belakang yang lain mulai bertambah cepat. Akhirnya pindah, tetapi pada saat dia mengejar mereka, sisanya mungkin akan berada di tingkat kedua. Pencapaian seperti itu, jangan menyebutkan tentang mendapatkan peluang apapun. Ketika Liu Qing dari klan Rock Langit melihat pemandangan ini, dia mengejeknya. Ketika dia selesai berbicara, keributan pecah di sekitarnya dan banyak ahli memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Itu karena mereka bisa melihat titik cahaya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Itu melaju menuju akhir tingkat pertama dengan sangat cepat sehingga siksaan panjang di tingkat pertama sepertinya tidak lagi menghalangi dia. Kecepatan yang sangat cepat, dia bahkan lebih cepat dari Zhong Teng dan yang lainnya. Menurut kecepatan ini, dia mungkin akan segera menyusul Zhong Teng, Han San, dan yang lainnya. Bagaimana mungkin, dia tidak takut dengan siksaan di tingkat pertama dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan ini? Seruan tak henti-hentinya bergema dan semua orang memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang praktis mereka tinggalkan akan tiba-tiba menjadi begitu perkasa pada saat ini. Wajah Liu Qing menjadi pucat karena keributan dan tatapannya tertuju pada titik cahaya yang bergerak cepat. Sebelum menggertakkan giginya, apa gunanya bepergian begitu cepat? Pada akhirnya, dia masih tidak akan bisa melewati penghalang pertama. Di sudut lain, Nine Nether dan Mo Ling merasa sangat lega. Karena itu masalahnya, Mu Chen masih memiliki kesempatan untuk berjuang dengan yang lain. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang dilakukan orang itu ketika dia bergerak seperti siput. Di bawah perhatian semua orang,
titik terakhir, yang tertinggal, dengan cepat mengejar 9 titik cahaya lainnya. Di penghalang besar cahaya merah, Zongteng dan yang lainnya bergerak dengan hati-hati dengan lapisan pertahanan yang menutupi mereka, menghalangi energi pelarutan cahaya merah yang menakutkan. Dan pada saat ini, wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka tiba-tiba menoleh ke belakang. Mereka terkejut melihat siluet terbang dari langit yang jauh. Hanya dalam 10 napas aneh, dia sudah berada di luar penghalang merah. Kecepatan siluet itu membuat mereka terkejut. Siapa yang begitu berani melakukan perjalanan begitu cepat di bawah cahaya merah yang menakutkan? Tidakkah dia takut dibakar menjadi abu? Itu, saat banyak tatapan melesat, pupil mereka tiba-tiba berkontraksi. Siluet itu berangsur-angsur hilang dan sesosok muda muncul di depan pandangan mereka. Itu bocah manusia itu, ini sebenarnya Mu Chen. Murid Zongteng berkontraksi dan matanya menjadi lebih gelap. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak percaya. Bagaimana Mu Chen berhasil mengejar dalam waktu sesingkat itu setelah diguncang oleh mereka? Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan lebih rendah darinya. Ketika Mo Feng melihat adegan ini, dia merasa lega di hatinya. Mu Chen benar-benar orang yang membawa kejutan demi kejutan. Jadi bagaimana jika dia berhasil menyusul? Cahaya merah tua di sini beberapa kali lebih kuat daripada cahaya di luar. Dengan fisik manusia, dia akan dihancurkan oleh cahaya merah jika dia berani masuk. Seseorang dengan dingin mendengus di dalam hati mereka. Jelas, orang itu tidak berpikir bahwa Mu Chen akan berani memasuki penghalang cahaya merah. Lagi pula, bahkan mereka harus menggunakan beberapa pertahanan sebelum mereka perlahan-lahan bisa masuk. Namun, saat mereka mendengus dingin, Mu Chen dengan ringan tersenyum di luar penghalang merah, sebelum dia melangkah ke cahaya merah di bawah banyak mata yang melebar. Dia hanya mencari kematian, dia benar-benar berani masuk berdasarkan tubuh fisiknya, bahkan tanpa menggunakan energi spiritualnya. Ketika mereka melihat bagaimana dia bergerak, beberapa orang telah melebarkan mata mereka dan menunggu Mu Chen mati. Ketika Mu Chen melangkah ke cahaya merah, suhu yang menakutkan segera terkorosi, yang membuatnya merasa seperti tercekik saat asap putih segera naik di permukaan tubuhnya. Kulitnya terbakar dan hancur saat suara mendesis bergema, membuat rambut seseorang berdiri dari tubuhnya saat dia dibakar. Rasa sakit yang mengerikan telah mendatangkan malapetaka sekali lagi. Wajah Mu Chen langsung berubah, tapi dia segera menarik sudut bibirnya. Cahaya merah jelas lebih sombong daripada di luar. Namun, ketahanannya terhadap cahaya merah telah sangat diperkuat selama periode tubuhnya terbakar sebelumnya dan kemampuan beradaptasi yang kuat dari fisik naga Phoenix. Karena itu, ketika dia mengangkat kepalanya, dia dengan lembut tersenyum ketika dia melihat tatapan kasihan dan mengejek itu. Tak lama kemudian, tato naga sejati di dadanya mengembara dan seluruh tubuhnya terasa seperti terbangun pada saat ini. Saat ototnya berkedut, itu menyerap energi cahaya merah yang masuk ke tubuhnya. Tubuhnya tampak menunjukkan tanda-tanda penguatan sekali lagi. Kabut putih yang memancar dari permukaan tubuh Mu Chen berangsur-angsur menghilang dan siluetnya muncul di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Mata Zongteng, Han San dan yang lainnya tiba-tiba berkontraksi. Pada saat ini, permukaan tubuh Mu Chen memancarkan cahaya keemasan dan kulitnya sebagus sebelumnya. Tidak hanya cahaya merah tua yang tidak menyebabkan kerusakan pada tubuhnya, tetapi juga memantulkan cahaya keemasan gelap yang aneh di permukaan tubuhnya. Cahaya merah larut yang kuat tampaknya tidak melakukan apapun pada Mu Chen. Bagaimana ini mungkin? Gumaman ketidakpercayaan bergema dari hati semua orang. Tapi pada saat ini, Mu Chen tidak bisa diganggu dengan keterkejutan di hati mereka. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan sudut bibirnya dengan lembut naik ketika dia melihat semua orang bepergian seperti kura-kura. Semuanya, sepertinya aku akan mengambil langkah maju kali ini. Setelah dia berbicara, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang berdesir. Dalam sekejap mata, dia sudah mengguncang Zongteng dan yang lainnya jauh di belakang. Saat semua orang melihat sosoknya yang melaju kencang, tatapan mereka tercengang dan tidak bisa pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Terima kasih telah menonton.